Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang anggaran penjualan. Dan kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Yeremia Prayogi, lalu saya sendiri Mardia Thoyiba, selanjutnya Wekyusan H. Prabu, Sehat Siregar, dan yang terakhir Istan Ruru. Pertama yang akan kita bahas yaitu definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Nah, di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis, jumlah, harga, dan tempat untuk penjualan barang atau produk tersebut. Lalu tujuan dan fungsi penjualan anggaran dalam perusahaan itu apa? Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan, untuk mempermudah pengendalian penjualan, dan juga memberikan informasi dalam profit planning control. Sedangkan fungsinya anggaran penjualan dalam suatu perusahaan, yaitu anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran, serta sebagai alat pengorganisasian, pengawasan, dan juga kegiatan perusahaan pada umumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya meliputi kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang tersedia, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, yaitu seperti pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah faktor eksternalnya, yaitu meliputi keadaan dan posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan dan penghasilan masyarakat, juga elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, lalu kebiasaan dan budaya masyarakat, itu juga rentan terhadap kemajuan teknologi, seperti barang-barang substitusi dan selera konsumen yang kemungkinan akan ada perubahannya. Nah, setelah kita mengetahui definisi, tujuan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, sekarang kita akan membahas bagaimana ya proses penyusunan anggaran penjualan. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran penjualan adalah dengan melakukan analisis historis, yaitu perusahaan harus memeriksa data penjualan masa lalu untuk memahami tren penjualan, fluktuasi musiman, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja penjualan. Nah, tujuannya analisis ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pola penjualan dan membuat asumsi yang lebih akurat tentang masa depan. 2. Untuk menyusun anggaran penjualan, yaitu melakukan peramalan penjualan yang melibatkan penggunaan metode dan teknik peramalan yang relevan untuk memproyeksikan penjualan di masa depan. Adapun beberapa metode peramalan yang umum digunakan termasuk analisis tren, analisis regresi, peramalan berbasis musim, survei pelanggan, atau metode statistik lainnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu penetapan target penjualan. Berdasarkan hasil peramalan, perusahaan menetapkan target penjualan yang spesifik dan realistis untuk periode yang akan datang. Target penjualan yang jelas memberikan arahan dan fokus kepada tim penjualan, serta membantu mengukur keberhasilan perusahaan. Yang keempat, yaitu penyesuaian anggaran. Anggaran penjualan kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Hal ini meliputi penetapan harga jual, volume penjualan, strategi pemasaran,
alokasi sumber daya, dan faktor-faktor biaya yang terkait dengan kegiatan penjualan. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan efek dari perubahan harga, strategi promosi, persaingan pasar, dan juga faktor lainnya dalam menyusun anggaran yang realistis dan juga terukur. Nomor 5 yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah anggaran penjualan disusun, perusahaan secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja penjualan aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah keterkaitan dengan anggaran lainnya. Anggaran penjualan merupakan bagian integral dari anggaran perusahaan secara keseluruhan. Anggaran penjualan haruslah konsisten dengan anggaran lainnya, seperti anggaran produksi, anggaran pemasaran, anggaran operasional, dan anggaran keuangan. Koordinasi yang baik antara berbagai anggaran ini penting untuk memastikan keseimbangan antara tujuan penjualan, produksi, dan keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu variabel yang mempengaruhi anggaran penjualan. Ada beberapa variabel yang memengaruhi anggaran penjualan. Beberapa di antaranya adalah harga jual, volume penjualan, distribusi produk, efektivitas kegiatan pemasaran, kondisi ekonomi, perubahan tren pasar, dan faktor-faktor kompetitif. Perusahaan perlu mempertimbangkan variabel-variabel ini dengan hati-hati saat menyusun anggaran penjualan agar angka yang diestimasikan mencerminkan realita pasar. Selanjutnya yang kedelapan adalah penggunaan anggaran penjualan. Anggaran penjualan memiliki beberapa kegunaan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan dengan memperkirakan pendapatan yang diharapkan. Dan yang kedua adalah anggaran penjualan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan anggaran pemasaran. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti penetapan harga, penetapan target penjualan, atau pengembangan produk baru. Dan yang terakhir adalah anggaran penjualan menjadi alat evaluasi kinerja untuk membandingkan kinerja aktual dengan perencana yang telah ditetapkan. Teknis dan contoh penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan ada 3 metode. Yang pertama, metode rata-rata bergerak. Berikut data penjualan 3 bulan terakhir dari PT Ijaz Sentosa. Jadi, begini menentukan penjualan di bulan April dan penyelesaiannya. Jadi, 2.250 diperoleh dari rata-rata 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode trend moment. Nah, jadi ini adalah contoh penyusunan anggaran penjualan pada PT Ijaz Sentosa dari tahun 2006 sampai 2011. Selanjutnya metode yang ketiga adalah metode analisis industri. Contoh pada tahun 2010, PT Ijaz Sentosa mampu menjual produknya sebesar 20.000 unit. Pada tahun yang sama, total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2011 diperkirakan naik sebesar 25% dan manajemen PT Ijaz Sentosa memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2011 naik 10% dari tahun 2010. Jadi begini cara membuat anggaran penjualan PT Ijaz Sentosa tahun 2011. Langkah pertama adalah menentukan pangsa pasar. Kemudian menentukan penjualan industri untuk tahun 2011. Penjualan industri tahun 2011 sama dengan 100.000 kali 1 ditambah 25% sama dengan 130.000.
Kemudian hitung kenaikan pangsa pasar tahun 2011. Pangsa pasar tahun 2011 sama dengan 30%. Terakhir, menentukan anggaran penjualan tahun 2011. Penjualan PT IS tahun 2011 sama dengan penjualan industri 2011 kali pangsa pasar 2011 sama dengan 125.000 kali 30% sama dengan 37.500 unit.